Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo kawan BRIN, selamat datang kembali di podcast Penerbit BRIN. Tidak terasa, podcast Penerbit BRIN sudah menemani kawan BRIN hingga episode ke-12. Saya, Ahmad Mujahid Sajid, akan memandu podcast episode ke-12 yang berjudul Kenal Lebih Dekat Peran Kreator Konten Science Penerbit BRIN bagian 1. Nah, seperti yang kawan BRIN mungkin sudah ketahui, Penerbit BRIN merupakan penerbit ilmiah yang mencakup pada penerbitan buku dan audiovisual. Nah, di era digital saat ini, Penerbit BRIN terus berupaya menjaga eksistensinya dengan sinergi sehingga tetap menjadi penerbit ilmiah nasional yang terdepan dan inovatif, sekaligus menjadi acuan dan penggerak dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu bagian yang berperan penting di dalamnya adalah divisi multimedia. Nah, teman-teman yang mungkin dari divisi multimedia juga tahu nih bagaimana seberapa pentingnya peran divisi multimedia. Nah, tapi mungkin ada kawan BRIN juga yang belum tahu nih tentang proses multimedia di dalam penerbitan kami, khususnya di penerbitan BRIN ya. Jadi, bidang multimedia itu berfokus pada penciptaan konten media digital bagi publik. Contoh, media penyampaian informasi yang dimaksud adalah teks, gambar, video, bahkan animasi. Nah, sesuai judulnya, episode Kenal Lebih Dekat Peran Kreator Konten Sains Penerbit BRIN akan terbagi menjadi 2 bagian. Wah, jadi stay tune terus ya, kawan BRIN. Langsung saja sudah hadir pada episode kali ini, ada 2 narasumber kita. Pertama ada Kak Penny. Halo Kak Penny. Kak Penny ini sebagai subkoordinator pelaksana fungsi multimedia, penulis skrip, dan produser video dokumenter penerbit BRIN. Nah, kalau tadi ada Kak Penny, nah selanjutnya yang kedua ada Kak Mutia nih. Halo Kak Mutia. Halo. Nah, kalau tadi Kak Penny sebagai subkoordinator pelaksana, nah Kak Mutia ini sebagai video animator ya, penerbit BRIN. Jadi Kak Mutia ini yang mungkin buat video-video animasi yang ada di konten-kontennya BRIN. Oke, pada berlama-lama, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaannya. Aku mau ke Kak Penny dulu deh kayaknya. Kak Penny, nah mungkin bisa dikasih tahu dulu nih di penjelasan tentang peran tim multimedia di penerbit BRIN itu seperti apa? Apakah sama dengan peran tim multimedia yang ada atau ada sedikit perbedaan gitu? Boleh dong dijelasin Kak Penny? Oke, kalau peran multimedia, karena kita sekarang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional, jadi tugasnya adalah membuat video-video yang berhubungan dengan riset para peneliti yang ada di BRIN. Gitu. Jadi tujuan utamanya adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat apa sih yang sedang dilakukan gitu, manfaatnya bagi mereka apa sih, dampaknya apa sih gitu. Terus juga kita juga mengedukasi ke publik, ke anak-anak sekolah, mahasiswa, semua kalangan masyarakat. Terus juga raising awareness. Jadi misalnya tentu saja yang raising awareness yang science related ya, topik gitu, misalnya tentang lingkungan seperti itu. Jadi poinnya adalah semua untuk mengomunikasikan sains gitu. Yang mungkin membedakan multimedia lainnya dengan multimedia yang ada di BRIN adalah kita memiliki tujuan untuk mengomunikasikan sains. Gitu. Jadi konten yang mungkin dibuat secara lebih ringan tapi tetap mengandung isi yang ilmiah ya, begitu ya kurang lebih. Intinya mempopulerkan sains. Nah, itu teman-teman. Nah, kalau tadi kita udah tahu nih, berarti kita udah tahu tim multimedia yang ada di penerbit BRIN adalah mempopulerkan sains. Nah, aku mau ke kamu Tia deh sekarang. Kamu Tia, bagaimana sih tahap kerja serta waktu rata-rata produksi konten di tim multimedia penerbit BRIN? Karena kan mungkin animator sendiri punya waktu yang cukup lama nih. Apakah selama itu atau bagaimana nih Kak? Oke, jadi tahap kerja di multimedia itu khususnya bagian animasi dimulai dari menentukan topik apa nih yang bisa kita angkat untuk dibuat dalam bentuk animasi. Contohnya, misalnya pada waktu itu kan lagi rame-ramenya kasus COVID-19 di Indonesia. Yeah. Nah, waktu itu isunya coronavirus ini kan berasal dari kelelawar ya.
Nah, kita coba angkat topik tentang kelelawar. Kenapa sih kelelawar itu banyak menyimpan virus? Nah, untuk mencari informasi dan data itu tentunya kita minta bantuan dari sumber yang kredibel. Waktu itu kita minta peneliti kelelawar di LIPI ya. Waktu itu masih LIPI. Oh iya. Nah, setelah data-data didapatkan dari peneliti, data tersebut diolah sama penulis skrip untuk dijadikan naskah. Setelah itu, dari naskah tersebut, animator bisa membuat storyboard, dan kita juga melakukan perekaman voice over dengan menggunakan jasa talent voice over artist. Nah, setelah itu, baru bisa masuk ke tahap produksi, yaitu membuat ilustrasi dan kemudian membuat animasinya. Setelah animasinya selesai, kita biasanya mengadakan preview ke peneliti LIPI atau ke peneliti yang lain sebelumnya itu, apakah visual animasinya sudah tepat secara ilmiah atau belum, gitu. Jika udah oke semua, baru video animasinya kita publish di YouTube. Kira-kira lama pengerjaannya itu bisa 1-2 bulan, tergantung durasi skripsi gitu. Jadi, wah, cukup lama ya untuk satu konten 1-2 bulan. Yang hasilnya itu kira-kira jadinya bisa berapa lama, Kak? Biasanya kita bikin animasi itu 4-5 menit sih. Wow, 4-5 menit prosesnya selama 1 bulan, teman-teman. Wah, luar biasa memang. Nah, mungkin aku mau nanya ke dua kakak-kakak ini, karena tadi udah disinggung ya sama Kak Mutia, bahwa proses di awal itu ada, kita harus manggil peneliti dulu, bagaimana, kan, dan lain seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah, saat membuat naskah atau animasi ya, apakah dalam prosesnya kakak-kakak ini punya referensi? Ya pasti punya dong. Nah, referensi tertentu gitu. Nah, dan di mana gitu? Atau biasanya dapat referensi ini tuh dari mana aja sih, Kak? Gitu loh. Terutama ini kan referensi konten yang dibuat adalah konten ilmiah tadi yang udah dibilang Kak Penny. Boleh dong ke Kak Penny lagi dulu ya. Jadi referensinya biasanya banyak ya sekarang, karena sekarang konten kreator audiovisual udah banyak banget kan, jadi kita bisa dengan mudah banyak menemukan referensi di YouTube. Biasanya sekarang tuh banyak kayak kok bisa udah bikin. Tapi kalau kita kan ya ada referensi dari situ juga, tapi banyak 60 seconds docs tuh juga bagus dan lain-lain. Jadi sih intinya banyak banget sih video di YouTube, dan sekarang orang fokus ke sains juga ada banyak banget. Tapi tergantung apa yang akan kita buat, karena misalnya kayak misalnya animasi, targetnya siapa? Kan maksudnya ketika kita mencari referensi, kita sudah harus mengetahui ini targetnya buat siapa sih? Buat anak sekolah atau buat anak sekolahnya SMP atau SMA atau masyarakat akademisi, kayak gitu-gitu kan beda ya. Jadi ya itu, jadi kita sering mengulak-ngalik referensi. Tapi kalau aku sendiri untuk penulisan sih random, aku bisa Google terus cari yang emang misalnya waktu itu bikin tentang tentang lingkungan hidup, ya aku cari aja. Terus nanti aku pelajari skripnya mereka kayak gimana sih cara bikinnya, kayak gitu. Gitu biasanya. Nah, kalau kamu Tia nih, apa referensinya sama atau mungkin ada sedikit yang berbeda gitu, Kak? Kalau aku mungkin lebih ke animasinya ya. Biasanya aku kalau lihat secara konten animasi itu lihatnya biasanya di YouTube. Biasanya aku ngelihatnya Vox sama New York Times Magazine. Itu biasanya mereka juga suka bikin konten-konten animasi gitu, kayak video informasi berupa animasi. Nah, aku biasanya lihat di situ kalau di YouTube. Kalau untuk teknik animasinya, aku biasanya lihatnya di Vimeo, Behance, atau enggak di Dribble.com gitu sih. Banyak banget di situ kreator animasi yang bagus-bagus dari seluruh dunia. Bener, betul banget. Kalau teman-teman animator juga mungkin ya, atau mungkin dari tim multimedia juga pasti udah banyak yang tahu ya, yang tadi itu. Nah, oke. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih. Selain kakak ini fokus pada produksi konten video dan animasi ya, nah, apakah tim multimedia memiliki tugas lain yang kawan-kawan BRIN ini mungkin belum tahu nih gitu? Ada nggak sih? Aku mau ke kamu Tia lagi deh. Mungkin kalau dari aku sih, dari tim multimedia, mungkin kita juga mengadakan knowledge sharing ya Mbak ya.
berbagi sharing ilmu pengetahuan tentang multimedia, mungkin bisa tentang animasi, tentang desain, tentang syuting, praproduksi, produksi, sampai pasca produksi. Jadi biasanya kita mengundang masyarakat untuk ikut knowledge sharing, biasanya lewat online juga bisa, ya pengajarnya dari tim multimedia sendiri gitu sih. Mungkin ada tambahan dari Mbak Penny. Jadi selain yang tadi Kak Mutia sampaikan tentang knowledge sharing, sebenarnya aku selain memproduksi konten juga membantu rekan kita punya program namanya akuisisi pengetahuan lokal, di mana kita mengakuisisi produk buku dan audiovisual. Jadi ya nggak cuma itu aja, jadi banyak hal gitu. Jadi intinya publik yang ingin mengirimkan kontennya bisa melalui brand ini gitu. Jadi banyak sih yang kita kerjain, tapi kita fokusnya ke pengemasan konten itu. Itu teman-teman, ternyata selain Kak Penny dan Kak Mutia ini memproduksi ya berbagai macam video dan konten yang teman-teman yang kawan Brin mungkin sudah sering lihat, sering tonton di YouTube-nya Brin, juga ada beberapa pekerjaan lain yang dikerjakan juga. Nah, kalau tadi Kak Penny dan Kak Mutia udah banyak ngasih tahu kita nih, ngasih insight tentang bagaimana konten video ya, konten-konten yang ada di penerbit Brin ini dibuat. Nah, aku mau tahu dong, pasti ada namanya suka dan dukanya nih. Nah, boleh ke Kak Penny dulu, apa aja sih suka dukanya selama menjadi di tim multimedia penerbit Brin? Gitu. Oke. Pertama dukanya ya. Dukanya apa ya? Dukanya ada nggak sih? Dukanya sering disuruh bikin cepet aja. Jadi kayak project Sangkuriang gitu loh. Dikasih hari ini, besok udah jadi gitu. Tapi udah kita tetap memaksimalkan apa yang kita bisa semaksimal mungkin. Toh juga ya mungkin dari 10 project 1 lah atau 2 lah yang project Sangkuriangnya gitu, yang cepat-cepat selesai. Kalau sukanya sih ketika itu bermanfaat, terutama kan kita selalu berkolaborasi dengan peneliti gitu. Misalnya waktu itu dengan peneliti Keong Darat, Bayu Safitri gitu waktu itu. Terus tiba-tiba dia WA, ini videonya bermanfaat sekali. Jadi tadi aku bingung lagi presentasi, terus aku bingung mau nunjukin, keingetan ternyata pernah dibikinin videonya. Jadi ya sukanya sih kalau itu bermanfaat, karena sebenarnya kan kita membuat video itu secara umum kan memang untuk publik ya, untuk ini loh hasil penelitian dan ini untuk publik, tapi juga akan lebih senang lagi ketika itu juga bermanfaat bagi peneliti itu sendiri, karena untuk peneliti itu sendiri kan sebagai alat mereka untuk mengenalkan penelitian mereka juga gitu. Jadi itu sih sukanya. Kalau dukanya sih kalau udah disuruh cepet-cepet aja. Tapi ya udahlah, so far kita tabah menjalaninya gitu. Nah, kalau kamu Tia sendiri, apakah dukanya sama? Diminta untuk membuat project Sangkuriang juga, atau ada yang berbeda? Iya, kalau dukanya sama banget. Lebih ke deadline ya, soalnya kan emang lumayan sering disuruh ada kerjaan mendadak, harus diselesaikan dengan waktu yang singkat gitu. Okay. Jadi ya harus lebih cepat aja gitu mikir ide sama menganimasikannya. Kan tahu sendiri ya, mikirin ide itu kan susah ya kalau disuruh cepat. Nah, betul banget. Kalau sukanya mungkin ya karena aku enjoy sama animasi, jadi aku senang aja gitu kalau lagi ngerjain animasi, karena kan pekerjaannya juga sesuai sama passion aku gitu. Oke, itu tadi ya suka duka menjadi tim multimedia di penerbit Brin. Nah, ini mungkin kalau menurutku juga dukanya mungkin duka semua tim multimedia yang ada ya, diminta untuk membuat project Sangkuriang. Oke, kalau tadi mungkin kita udah banyak mendengar ya tentang bagaimana pembuatan konten video, animasi dan sebagainya di penerbit Brin. Nah, mungkin teman-teman
jadi tertarik nih gitu. Tertarik untuk menjadi video animator. Nah, boleh dong Kak Penny dan Kak Mutia nih dikasih tips-tipsnya buat kawan Brin yang ingin jadi video animator. Nah, hal-hal apa aja nih yang harus dipersiapkan? Boleh ke Kak Mutia dulu. Kalau dari aku mungkin lebih ke skill dulu ya. Kalau yang belum pernah sama sekali membuat animasi, bisa coba lihat tutorial animasi basic di YouTube. Itu banyak banget yang gratis. Dan kita juga udah pernah buat tutorial After Effects untuk pemula. Itu bisa teman-teman lihat dan ikutin di YouTube Lipi kalau berminat. Nah, intinya itu skillnya itu harus biasa terus. Jangan takut untuk belajar. Dan memang sih untuk belajar animasi itu untuk butuh waktu. Jadi jangan cepat nyerah. Dan juga perbanyak referensi yang bisa dengan nonton video animasi yang keren-keren yang ada di Vimeo, YouTube, Behance, dan lain-lainnya. Gitu. Nah, itu tadi tips-tips dari Kak Mutia. Nah, kalau dari Kak Penny sendiri, tipsnya apa nih Kak untuk kawan Brin yang ingin menjadi video animator juga nih? Nah, karena aku bukan video animator, aku lebih ke penulisnya, jadi aku ngasih tipsnya tentang penulisan aja ya. Boleh dong. Oke, jadi sebenarnya nulis itu tidak ada yang baku kan. Maksudnya di dunia kreatif tuh nggak ada yang baku. Jadi banyak cari referensi, banyak baca sih kalau nulis. Karena di situ kan perbendaharaan kata, kosakata itu sangat penting ya dalam menulis. Terus keep it simple. Biasanya sih challenge kita adalah peneliti maunya banyak kan, maunya semua dimasukin informasi ina itu. Tapi apakah informasi itu yang dibutuhkan oleh masyarakat atau publik kan belum tentu gitu. Jadi keep it simple gitu. Terus ya berusaha mungkin nggak ngerepetisi. Jadi ketika udah selesai nulis tuh kita baca lagi, rewrite gitu. Jadi maksudnya jangan males-males untuk membaca ulang. Jadi kita semua harus clear lah gitu. Terus menyesuaikan dengan target. Jadi kita harus mengenali target kita gitu. Karena dengan mengenali target kita tahu bahasanya seperti apa sih, kan nggak bisa tuh kita mau targetnya akademisi tapi kita pakai kuian itu kan gitu, kayak gitu contohnya. Terus ya udah pokoknya sekarang itu orang tuh kan juga pengennya simple ya, pengennya tuh dengan durasi sependek mungkin tapi mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Nah jadi bener banget. Keep it short aja. Jadi ya udah pokoknya usahakan pendek-pendek gitu sih sekarang. Gitu sih. Jadi intinya ya kalau mau jadi penulis ya itu berlatih terus, dan gimana caranya itu aku juga masih belajar. Jadi menguasai konten sih paling penting gitu. Oke. Itu ya teman-teman, kawan Brin semua perlu dicatat. Nah, tadi beberapa tips dan pesan-pesan yang disampaikan oleh Kak Mutia dan Kak Penny. Kalau teman-teman ini mulai tertarik ya jadi video animator, jadi penulis karena melihat konten-konten dari penerbit Brin yang luar biasa ini. Oke teman-teman, tanpa terasa ya itu berjalan dengan cepat. Sebelumnya aku sampaikan terima kasih ya kepada Kak Penny dan Kak Mutia dari tim multimedia penerbit Brin yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan kawan Brin. Semoga podcast kali ini dapat memberikan informasi bermanfaat kepada kawan Brin terkait dunia multimedia. Nantikan kelanjutan kisah dari tim multimedia pada episode selanjutnya yang gak kalah seru juga. Sekian podcast kali ini. Terima kasih. Podcast penerbit Brin, podcast penerbit ilmiah masa kini. Sampai jumpa.